guys, kembali lagi di channel Cak Dozer bersama saya Cak Do. Hari ini kita akan nge-review beberapa alat berat. Yang pertama itu ada ekskavator, tapi bukan ekskavator yang model ukuran mini seperti ini. Nanti kita akan nge-review salah satu ekskavator yang mungkin jarang dilihat oleh masyarakat. Nah, seperti apa ekskavatornya dan seperti apa bentuknya yang pastinya sangat unik. Teman-teman bisa lihat nih, di ujung sana ada yang berbeda, modelnya kayak ekskavator tapi kok bagian bawahnya berbeda. Yuk kita ke sana. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita akan nge-review amfibi ekskavator, dan kebetulan hari ini saya ditemani Mas Muklaf yang akan menjelaskan tentang alat ini secara detail yang pastinya tidak akan mengecewakan sobat doser sekalian mengenai apa itu amfibi ekskavator. Halo, selamat pagi Mas Muklaf. Pagi, Bang. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Oke, sehat. yang penting sehat di tengah pandemi seperti ini. Mas, kita akan tanya-tanya nih seputar alat yang di belakang ini. Ini amfibi ekskavator, benar ya Pak? Benar. Nah, ini biasanya digunakan untuk pekerjaan apa nih amfibi ekskavator? Sebenarnya untuk amfibi ekskavator itu lebih seringnya digunakan pekerjaan di air. Salah satu contoh air, ya? Itu di danau, rawa, ataupun danau yang skalanya membutuhkan kedalamannya. Maka di situ lebih digunakan pakai amfibi ekskavator. Berarti amfibi ini dia berbeda dari yang lain itu karena memang medan atau lahan untuk kerjanya ya Mas? Kalau dari lingkup skalanya sih hampir sama sama ekskavator yang model biasa. Cuma lebih fokusnya kalau pengerjaan air lebih maksimalnya pakai amfibi ekskavator. Dilihat dari tampilannya saja, itu yang membedakan cuma ini treknya saja. Kalau ini kan amfibi, dimana kalau di air kalau pakai truk biasa itu akan tenggelam. Tapi kalau pakai amfibi ini dia akan mengapung. Nah, iya. Tadi awal-awal saya bingung loh, kok ukurannya gede segini sementara yang sebelahnya ini beda kan? Ya, karena untuk pekerjaan ekskavator yang biasa itu kan dia langsung ke tanah. Oh iya. Sedangkan amfibi dia langsung menyentuhnya ke dalam air. Seperti itu. Ini digunakan untuk pekerjaan yang kayak rawa, air, dan sebagainya. Dan sebagainya. Tapi apakah ini bisa juga digunakan untuk kayak misalnya menggantikan posisi ekskavator yang model biasa ini? Artinya dikerjakan di tanah atau tempat kering itu bisa nggak? Sebenarnya kalau dikerjakan di tanah itu bisa, cuma kurang maksimal. Yang pertama kenapa? Ini amfibi ini yang long arm itu bucketnya sangat kecil dibandingkan dengan ekskavator biasa. Kalau boleh tahu ini tipe alatnya itu apa? Kalau yang ini ekskavator amfibi kelas 20 ton, tipenya sendiri SE215 SLL. Untuk yang ini ya? Iya, itu tipenya. Dan beratnya sendiri itu di 20 ton. Oh, ini berat amfibi ini maksudnya dari berbagai macam amfibi itu 20 ton atau berbeda-beda tergantung ukuran juga? Tergantung dari ukuran dan kebutuhan yang di lapangan. Ada yang kelasnya mini di situ dibilang 7 sampai 9 ton. Ada yang medium itu 10 sampai 14. Ada yang 20 ton, yaitu yang tipe ini. Berarti amfibi ini juga sama kayak ekskavator biasa, artinya kan dia punya beberapa jenis juga. Ada yang ukuran mini sampai yang ukurannya gede. Benar, tergantung dari kebutuhan yang di lapangan. Oh, iya. Boleh dilihat nih ke belakang ini. Boleh. Kalau dilihat ini memang berbeda dari yang lain, dan ini kayaknya jarang sekali dilihat oleh masyarakat pada umumnya. Yang lihat itu pasti ukuran gini. Pada umumnya sih hampir sama ini, Bang. Ekskavator biasa sama amfibi, dan tool-toolnya di dalam itu juga hampir sama. Yang membedakan cuma adalah treksonya. Kalau untuk ekskavator sendiri dia kan pakai truk, pakai treksonya bawaan dari ekskavator. Tapi kalau ini dia langsung build up atau produksi di Indonesia sendiri juga bisa. Yang diganti itu cuma hanya amfibinya saja. Sedangkan uppernya, yang dinamakan upper yaitu di atasnya. Di atasnya ini? Itu dia namanya upper. Nah, misalnya ini kan kalau dilihat ini gede banget nih. Kalau misalnya ada kerusakan atau lecet di bagian sini, itu perbaikannya seperti apa nih Mas? Kalau dari Gaya Mamor Traktor sendiri atau GMT, kami berkomitmen untuk masalah ASS atau after sales. Kami standby 24 jam.
Jika ada melayani kerusakan, besar. di sini kan kami uppernya, dan untuk amfibinya sendiri kami juga build up langsung. Nah, jadi ketika ada kerusakan, salah satu contoh nih di bagian amfibinya yang sering rawan, biasanya ininya. Karena menyentuh langsung. Kadang ada yang kendur, biasanya kan di situ. Makanya di sini juga ada jazznya. Kalau ada amfibinya ini untuk traction-nya yang kendor, maka akan dikencengin seperti ini. Pakai sini kencenginnya. Kalau untuk hose-hose-nya seperti ini, itu hampir sama sama eskavator biasa. Sama tool-toolsnya juga ya, Mas? Sama, di dalam kabin pun itu hampir sama. Cuma yang membedakan di bawahnya saja. Boleh dilihat nih, di sampingnya nih, Mas. Boleh. Ya. Atau ke atas boleh nggak nih, Mas? Boleh. Ayo, kita ke atas dulu. Ayo guys, kita ke atas dulu, naik dulu. Ya, ini memang ukurannya besar banget ini, Mas ya. Memang harus besar karena kalau tonasenya 20 ton dengan amfibinya kecil, maka di situ ketika akan menggali lumpur ataupun tanah yang ada di sungai ataupun rawa, ketika amfibinya tidak kuat maka akan tenggelam eskavatornya. Sering kejadian seperti itu. Oh, sering ya. Makanya untuk amfibinya sendiri, untuk dimensinya itu lebih besar, lebih panjang untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Berarti gak sekedar kayak dibuat seperti ini, ukurannya nggak diperhatikan, tapi ukurannya juga menjadi salah satu kunci supaya nggak itu ya tenggelam ya. Sebelum pabrik memproduksi, kapasitas, tonase dan semuanya itu sudah dihitung. Bebannya nanti seperti apa jika sudah dioperasikan ke dalam air. Nah, dengan beban seperti ini, maka terbitlah dimensi panjang kali lebar dan sebagainya untuk meminimalisir kecelakaan yang ada di lapangan. Berarti ini keren banget loh guys, artinya gak sekedar dibuat tapi memang diperhatikan juga untuk tingkat keselamatannya. Nah ini boleh lihat nih di dalam kan nih Mas yang tools-toolsnya. Oh ya sama juga ya Mas. Sama. Nah, yang membedakan cuma hanya amfibinya saja. Ukuran amfibinya. Ini juga dengan kabin sama kayak biasanya, hanya memang ini ya Mas, ukuran ininya yang. Kalau yang ini kan yang long arm. Kenapa yang harus long arm untuk amfibi? Karena kalau bucketnya biasa itu jangkauannya kurang maksimal. Sedangkan untuk rawa, sungai ataupun kali itu kan kedalaman kan kita kan nggak pernah tahu ya, berapa meter. Ya. Makanya harus menggunakan yang super long arm atau panjang untuk armnya sendiri. Nah kalau misalnya ini Mas, untuk dibawa ke lokasi kerja nih dari sini, misalnya kan ada yang pakai untuk pekerjaan. Apakah sama kayak ekskavator biasa itu pakai truk biasa atau memang ini ada truk khususnya nih? Pada dasarnya untuk kelas 20 ton itu ada spesifikasi yang harus diperhatikan, terutama untuk kendaraan mob-demobnya yang akan mengangkut alat tersebut. Kalau untuk eskavator kelas 20 ton atau di bawahnya, safe loader juga bisa. Tapi akan untuk khusus amfibi ini biasanya orang-orang menggunakan low bed. Nah, karena low bed itu satu agak panjang dan untuk bebannya juga bisa menampung unit tersebut. Kalau untuk yang mini biasanya cukup pakai flat deck. Terus safe loader mini, ada safe loader yang panjang dan lebarnya, panjangnya itu bisa mencapai 9 meter. Tapi kalau untuk yang amfibi ini biasanya pakai menggunakan low bed. Oke, thank you Mas untuk sama-sama. informasinya sangat bagus dan saya nggak nyangka sedetail ini. Terima kasih banyak. Nih, siapa dulu nih, sobat Doser. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video kita hari ini, sangat mengedukasi tentunya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nah, jika kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa nih diklik loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terkait video terbaru.